Di studio barunya Harris Kui, studionya Dunditan, dan studio Dance Mumek, kita akan menimba ilmu dunia dan religi. Berawal dari debat untuk memurtadkan orang muslim yang dianggap lemah iman. Akhirnya bersyahadat diam-diam tidak mau gembar-gembor. Ternyata sertifikat bukti alih keyakinan itu sangat penting untuk administrasi kemasyarakatan. Nah, sampai even yang mantan suami saya juga kan ini, meskipun masih proses ya, tapi buat saya kan kalau semenjak saya syahadat di 2012 kemarin, tepatnya tanggal 2022, tepatnya tanggal 26 bulan 12 tahun 22, ya itu nggak akan aku lupain. Debat itu ternyata, jika tidak diimbangi dengan perenungan, yang muncul hanya egoisme agama. Ketika mengalami masalah, isi materi perdebatan itu muncul ke permukaan. Ketika punya masalah, tempat mengadu itu adalah sang Halik yang diyakini dalam hati. Berdoa itu akan mendamai di hati. Jika penuh keyakinan. Syahadatnya 26 Desember 2022. Oh, udah syahadat. Aku udah syahadat. Di mana? Syahadat karena aku nggak pernah berpikir bahwa sesuatu ini yang namanya kepercayaan itu mau digembar-gemborin. Ya aku yakin ketika aku sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya aku udah syahadat waktu itu. Kita pahami, Queenie pacar Harris Kui di TikTok sudah berulang kali mengutarakan ke teman PK saat itu bahwa dia ingin sekali segera bersyahadat, dan ditemukan banyak mualaf bersyahadat tanpa memiliki sertifikat sebagai mualaf. Ternyata menimbulkan kendala di Indonesia. Apalagi di Vietnam, yang jumlah muslimnya hanya 0,01% saja. Ke Istiqlal waktu itu mau belajar sholat. Di Masjid Istiqlal Jakarta, di tempat wudhu semua pada khusyuk, dengan kesibukan masing-masing, setiap orang yang dihubungi, tidak ada yang menyediakan waktu mengajari tata cara berwudhu. Pertanyaan netizen pasti pro dan kontra, mengapa tidak ada yang mau mengajari orang yang mau belajar agama? Rata-rata orang salat di masjid itu selalu datangnya itu pas waktu salat. Wudhunya terburu-buru, jalannya terburu-buru, tidak sempat tengok kiri, tengok kanan. Karena yang namanya ibadah itu merasa pada saat berhadapan dengan Allah di atas sajadah itulah yang kita katakan salat. Ketika berada di luar masjid, itu selalu ingin terburu-buru. Tetapi ketika kita masih di kantor atau di rumah, nanti dulu masih adzan belum qomat. Begitu qomat sudah dilantunkan, maka kita datang buru-buru, langsung wudhu. Pada saat itulah ada orang yang bertanya, boleh nggak saya diajari bagaimana tata cara berwudhu? Saya belum muslim. Ini sebagai bahan gambaran. Dan ternyata karena waktu sholatnya begitu mepet, menolak. Maaf nanti karena saya mau sholat dulu dan masih banyak lagi. Ini yang terjadi. Nah, yang benar itu apakah kita langsung sholat berjamaah atau mengajari dulu orang yang mau mu'alaf ini? Kalau saja benar adanya bahwa orang yang mu'alaf itu dosanya diampuni masa lampaunya dan orang-orang yang meminta doa kepada beliau juga akan dikabulkan doanya. Apakah kita harus tetap mengajar sholat berjamaah ketimbang menolong orang yang sedang belajar berwudu? Ini kan pertimbangannya seperti itu. Mengapa kita itu selalu datang ke masjid terburu-buru, bahkan lebih baik salat di kantor atau lebih baik salatnya di rumah? Karena apa? Yang namanya salat itu adalah hubungan pribadi dengan Sang Khalik. Kalau berdiri di kamar sepi sendirian, salat begitu terasa khusyuk. Banyak yang merasa itulah salat yang benar. Sementara para kiai banyak sekali mengupas kitab suci bahwa salat berjamaah itu 27 pahalanya. Makanya ketika datang ke masjid itu selalu terburu-buru untuk mengejar salat berjamaah. Datang ke masjidnya saja terburu-buru. Makanya ketika ibu yang ada di layar ini meminta diajari wudhu, tidak sempat. Karena apa? Karena mengejar target untuk melaksanakan
salat berjamaah. Nah, barangkali ada yang salah di antara kita pribadi, karena lagi-lagi beberapa kasus di Istiqlal yang sebelumnya juga ada yang mau bersyahadat, ternyata oleh penjaga keamanan atau security-nya tampak seperti dipersulit, padahal bukan dipersulit. Ada prosedur yang harus dilalui. Kurang ramah. Seharusnya memang kita semua mulai menyadari bahwa orang yang membutuhkan itu tidak mengenal waktu. Orang yang membutuhkan itu kadang-kadang tidak memerlukan prosedur-prosedur yang sangat ketat itu. Ladeni saya. Tentang hidup yang kekal. Pak Dens Mumek kini punya TikTok dan YouTube yang viral seperti channelnya Denditan. Setiap individu punya dapikat dan pengikut tersendiri dalam sebuah konten. Apalagi beliau ini seorang mualaf yang mantan pemilik gereja. Apakah Queenie akan punya channel dakwah pasca mualaf? Selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Waktu Islam. Maka engkau lebih bersih daripada kami semua di sini. Make big dua for everybody. Berdoalah kepada kami semua di sini. Success of Islam in the dunia. Inilah awal viralnya channel YouTube PDSN YouTube dan Semumei, yang tentu saja harus jadi bahan kajian para calon mualaf, sebab orang muslim tahu benar, meminta doa kepada mualaf itu, begitu mudah dikabulkan alam. Ragu, saya awalnya tuh penasaran, pengen cari tahu terus, jadinya makin cari tahu. Nah, terakhir dia udah ngomong, tuh terima emang Tuhan lu. Jika Harris Kui hanya menunjukkan perilaku Islami saja dan tidak mengajari agama Islam kepada netizen, beda dengan almarhumnya Ko Stephen. Kini muncullah Ko Donditan yang lebih bersahabat dibanding Ko Stephen dalam berdakwah lewat media sosial. Dahulu Ko Stephen sering jadi kiblat kaum yang ingin tahu perbedaan Islam dan Kristen. Kini Ko Donditan punya cara yang lebih bersahabat. Seperti kita simak berikut ini. Itu adil dan juga Tuhan itu penuh kasih gitu. Dia bilang gitu kan. Saya bilang. Terus Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya dan dia harus menjadi manusia untuk menunjukkan keadilannya. Tuhan kan sudah buat ini ketentuan bahwa kalau berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ya. Lah, yang bisa melakukan hal itu nggak mungkin ada satu manusia pun. Itu yang didoktrin di saya, yang saya percaya pada saat itu. Ya iya juga sih, waktu itu kan saya yakinnya itu, bener nggak? Iya. Koko juga waktu itu kan dulu gitu. Iya. Jadi bahwa bahwa Yesus mati buat manusia karena kasih dan Bapak itu adil. Bapak itu memang megang kata-katanya. Ibarat saya sampai ngomong, masa Tuhan ngejilat di ludahnya lagi, dia sudah buat hukuman, terus diganti hukumannya. Sampai aku ngomong gitu loh. Karena dia kan sudah mulai ngomong gitu, aku juga ngomong gitu dong. Pada saat itu ya, debatnya. Terus akhirnya pas waktu setelah berlanjut seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan. Terus? Dia maha pengampun, dia maha pengasih. Yang ngampunin tinggal ngampunin aja. Mulai tuh di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksudnya itu karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lah perjanjian lama gimana? Umatnya Nabi Musa siapa gitu yang? Iya kan dia. Terus intinya kalau yang dulu kan berarti intinya sudah diampuni, ya udah diampuni. Makanya Musa, Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan, yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus, ya kan? Sudah diampuni ya? Sudah diampuni. Lah kenapa harus ada Yesus? Berarti kalau gitu kan, kalau memang keturunan Adam dan Hawa ini bawa dosa waris, berarti kan orang-orang sebelum Yesus pun udah bawa dosa waris kan? Iya, harusnya dihukum juga kan? Iya, itu siapa yang ngampunin gitu kan? Ya, itu yang pertama, mulai semakin aku mulai penasaran juga kan. Queenie tampaknya mulai belajar perilaku Islami lewat tukba pacarnya Vicky Naki. Harris Kui tidak seperti Donditan yang mengupas kitab suci, karena Harris bukan pendakwan, tapi Harris Kui menolak ketika diajak ke diskotik, dan menolak saat diminta kiss oleh Queenie. Bahkan sempat tangan Harris Kui digigit Queenie sangat kuat. Inilah bedanya cara siar agama itu. Mau mengampuni ya mengampuni aja. Kan maha pengampun. Doasa ini sumber belajar. Pintunya begitu terbuka sangat lebar dan bisa didapat dimanapun juga, termasuk lewat media sosial TikTok berikut ini.
menyampaikan sesuatu, apa suara saya jelas? Jelas sekali Pak. Jelas sekali. Ya, lanjut. Tadi kan Bapak selewat saya waktu mau masuk tuh dengar kata Bapak diskusi itu harus mencari kebenaran, jangan mencari pembenaran itu Pak ya. Ya. Itu makanya saya tertarik Pak ingin masuk ke room Bapak ini. Karena gini Pak ya. Diskusi di media sosial kadang tidak tahu siapa sesungguhnya lawan bicara itu, serta apa niat mereka yang sesungguhnya. Untuk itu harus bersabar dan tidak boleh mudah emosi. Seorang penginjil yang sudah profesional berikut ini, dalam debat tidak pernah terkalahkan. Selalu memiliki jawaban untuk mematahkan argumen lawan, namun di balik perenungan beliau mendapatkan hidayah yang tidak diketahui lawan debatnya, maka selalu bersikap santun dalam debat itu, begitu mulia. Saya itu lagi penasaran agama samawi itu apa. Saya sampai di situ, yang dibahas agama samawi. Kayak kejawab gitu, kepenasaran saya, ya kan? Ternyata agama samawi itu, dia bilang dulu agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Gitu. Nah, dan pada saat dia berdoa, dia menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi nggak nyebutin Allah Ismail. Kalau di Al-Baqarah kan Allah Ibrahim, ya kan? Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ismail, ya kan? Nah, kalau di sini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail nggak disebut. Nggak disebut. Tapi kan berarti ini Allah yang sama yang kita sembah, berarti punya power. Gitu loh pada saat saya di gereja itu. Tapi ya enggak lah, saya harus terus mempelajari gitu kan. Saya nyanyi, saya terus ke gereja sampai saya masih tetap jadi song leader. Saya mulai nggak mau pelayanan lagi itu antara September Oktober. Diskusi dengan santun itu tidak berupaya untuk menang debat, tapi mendapatkan ilmu kebenaran yang hakiki. Jika tidak ada titik temu dalam diskusi itu, cukuplah digarisbawahi tentang kedua versi yang mereka pertahankan sebagai kebenaran itu, sebab waktu belajar itu seumur hidup. Gelak sang halik yang menunjukkan arah hidayahnya syaratnya mencari kebenaran, bukan pembenaran. Menang-menangan, apapun argumentasinya sudah nggak logis lagi, tidak lagi berdasarkan hati nurani lagi, tidak ada dasarnya lagi antara kasih sayang untuk mencari solusi. Tapi mereka konsep konsep ketuhanannya juga udah diserang masing-masing. Saya mau ngomong Yesus Tuhan, lidah udah mulai berat gitu kan. Tapi mau ngomong sepenuhnya Allah juga masih belum gimana-gimana banget pada saat itu. Akhirnya saya cari tahu doa yang mustajab itu di sepertiga malam. Ya kan? Sepertiga malam. Tapi doanya tetap cara Kristen waktu itu. Tapi saya doanya bilangnya Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena menurut saya mau ke sini mau ke sana sama nih. Bener nih, Allahnya sama. Ya kan? Nggak salah. Saya bilang, terus jadi saya bilang, ya Allah tolong kasih tahu saya sebenarnya Yesus itu Tuhan atau enggak sih? Saya Diskusi itu harus berbuah perilaku. Amalkan saja adab keyakinan beragama itu. Amalkan seperti cara menghormati orang tua berikut ini. Lain coba kembali dengan biasa. Petunjuk itu datangnya kadang dari hal-hal yang tidak terduga, lewat masalah rumit, lewat mimpi, atau rizki yang tidak disangka-sangka. Kedua, saya kayak di atas ngelihat langit cerah banget biru seperti itu, kayak ada aliran sungai gitu kecil juga. Nah di situ ada mengalir lagi nih yang Mas tadi, cuman keluar kayak huruf Arab gitu. Cuman saya nggak ngerti itu apa artinya kan, namanya saya nggak ngerti. Nah di situ mulai nih saya nanya-nanya nih, tapi jujur saya masih pakai kalung salib. Saya mulai nanya sama teman saya, itu kok ada penglihatan begini-begini ya, begini-begini. Saya cerita gitu kan, maksudnya saya melihat salib. Terus yang kedua baru saya open gitu. Nah pas saya ngomong cerita tentang itu, dia tunjukin tulisannya begini nggak, sampai 3 kali. Yang ketiga ternyata La ilaha illallah.
Dan tulisannya begitu. Iya, dan pada saat saya lagi doa yang malam-malam yang saya penglihatan itu, hati saya benar-benar tergerak untuk membaca Al-Ikhlas. Makna Al-Ikhlas. Nah, setelah itu di tengah hari kan hati saya lagi gunda-gunda gulana. Nah, ingin menenangkan hati saya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati saya tuh pengen ngomong itu terus, suruh banyak-banyak. Ternyata pas ketemu teman saya, itu la ilaha illallah. Sampai aku nggak habis pikir. Berpatokan pada Alkitab asli, ya, bukan pada terjemahan. Disebutkan kita memiliki satu pegangan. Apa pegangan itu? Pegangan itu yakni kita memiliki, ya, sesembahan tauhid satu-satunya Sang Pencipta. Nah, saya baca terus. Lingkungan yang ada di sekitar kita adalah sumber belajar. Hewan, tumbuhan, rekan kerja dan rekan sepermainan merupakan penentu masa depan kita. Maka ciptakanlah lingkungan yang baik untuk masa depan keluarga kita. Rasulullah menuturkan, seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman kalian. Hai Rahmat 8212, Tirmidzi 2387, dan Abu Daud 4833. Haris Koi diskusi dengan teman dekatnya di studio barunya. Setelah video YouTube miliknya trending nomor urut 1 di YouTube, berkah bagi Haris Koi dan anugerah bagi teman dekatnya. Diskusi tentang ilmu baru yang mereka diskusikan. Ilmu baru dapat diperoleh dari alam semesta, di antaranya dari perilaku burung yang menyayangi serta mampu membesarkan anaknya hingga dewasa, atau perilaku manusia yang mampu berlari menuruni tebing tanpa alat bantu keamanan. Apakah kisah ini ada manfaatnya? Tentu saja diskusi ilmiah bisa mendapatkan ilmu baru, tergantung teman yang ada di sekitar kita, ke arah mana ilmu pengetahuan baru itu hendak dibawa. Fitur terbesarnya adalah mata bor yang terbuat dari paduan khusus. Ini akan memanas hingga hampir 1000 derajat berkat pemanasan reaksi nuklir. Pada saat yang sama, ia berputar dengan kecepatan 300 rpm, dengan mudah menembus segala jenis batuan. Kecepatan larinya sangat cepat, 10 km per jam, setara dengan kecepatan lari pejalan kaki. Saat dia menjelajah, terjadi keajaiban lain. Ini akan menekan batu yang dibor ke dalam terowongan yang stabil. Berikut ini, kita saksikan ikan air tawar yang sudah mengering dan lapuk, mengalami keajaiban saat mulutnya terkena air. Ternyata bisa hidup normal, seperti biasanya. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah ini? Mungkin dengan teman dekat, kita bisa bicara dari hati ke hati, dan akan melekat dalam isi hati kita selama hidup kita. Sedangkan video sebelah kanan adalah senjata nuklir buatan Rusia yang bisa menembus tanah dengan kecepatan bergerak maju seperti orang berlari di darat. Padahal ini menembus tanah dan bebatuan yang sangat keras. Jadi senjata ini berada di bawah tanah yang tidak terdeteksi dari permukaan bumi. Jika video sebelah kiri adalah ikan yang sudah kering kerontang, tapi bisa hidup kembali saat terkena air di mulutnya, sedang video sebelah kanan adalah senjata yang bisa bergerak di dalam tanah menembus bebatuan, bergerak seperti ikan berenang di dalam air. Ini adalah hasil karya umat manusia di Rusia. Ini semua bisa jadi bahan diskusi ilmiah dengan teman dekat. Diskusi bisa seru seperti diskusi Haris Koi saat dapat piringan emas dari YouTube. Tapi ini emasnya asli. I hope so, but obviously it's not. Berikut ini adalah gambaran pendapatan Haris Koi dari 2 channel YouTube miliknya. Hingga saat ini, mampu membuat studio baru untuk meningkatkan produksinya bersama teman seperjuangan. Gue lihat di YouTube doang, sekarang lihat langsung Coldplay Button. Aku nggak tahu kenapa ya, ketika suatu hal itu menjadi mainstream, itu aku mulai hilang interest gitu terhadap hal itu. Gitu. Haris pun di sini berbagi pengalaman tentang Ome TV, peralatan yang digunakan, hingga konsep-konsep dalam membuat konten yang menarik. Itu namanya code mixing atau code switching buat teman yang belum tahu, so ya mohon dimaklum. Jadi ini kalian masih kosong nih? Ya, plan lu mau diapain lagi ya? Jadi planningnya itu untuk sekarang ya kosong aja gini dulu, karena
ini nantinya ruangan-ruangan itu bisa jadi sesuatu gitu. Katakanlah aku mau bikin konten 7 hari mencekam di suatu tempat gitu, katakanlah gitu kan. Jadi aku kayak bikin apa gitu di sini gitu kan. Jadi oh ya 7 hari mendekam tuh kayak siapa sih? Mr. Beast atau apapun lah itu. Kalau misalnya mau bikin konsep apa gitu, bisa pasang Rizky di sini. Oh iya, itu kan butuh tempat yang iya. Jadi bener sih bisa bikin konsep yang berbeda-beda gitu. Kalungnya saya copot, tapi saya sampai ke rumah bohong, kayak bilang kalung itu patah, hilang gitu kan, segala macam. Ya, nah di rumah mulai tuh saya pergumulan, kesulitan saya adalah saya pengen sholat susah kan, tapi kepengen banget tetap sholat gitu. Akhirnya saya pakai selimut gitu pura-pura, tapi aduh mama kedinginan nak, saya ngomong sama anak saya gitu, mama ini dulu deh ya, mama mau doa. Padahal aku ngomongnya bilang mau doa, cuman memang kepala aku kerudungin sampai full gitu kan. Karena kata temenku kalau niat sholat itu nggak harus ini loh, nggak harus pakai segala macam. Bisa di tempat tidur kamu, yang penting hatinya benar-benar. Termasuk waktu yang di Istiqlal itu aku dengar suara ibu-ibu samar-samar, itu dia sendirian datang. Ya udahlah biarin lah, yang penting niatnya. Kayaknya salah deh aku waktu itu. Kayaknya aku mungkin ada yang salah deh waktu itu. Aduh ya ampun, itu bener-bener namanya saking penasaran pengen bisa masuk di situ. Aku pengen tahu. Ternyata kan memang saya pas akhirnya saya cari tahu sendiri majelis Mu'alaf Center Indonesia, saya cari-cari tahu, ketemu Bunda Sri Fatimah waktu itu. Ya saya sempat diajarin ngaji, bahkan dia bilang ya kamu nggak boleh tinggal bareng sama pasangan kamu lagi karena kamu udah ini kan gitu. Jadi akhirnya saya memang karena dari dulu juga rumah tangga udah nggak ini, ya saya juga makin ini kan, saya memisahkan diri, saya berusaha bermuhasabah untuk saya benar-benar meyakini apa yang saat ini saya percaya gitu. Akhirnya setelah saya yakini, saya jalani, oh tidak sampai di situ saja, Ferguson ternyata. Ferguson. Orang tua atau apa? Orang tua udah pas waktu keluar itu kan udah mulai kebaca juga, ngecium kalau saya ternyata saya udah muslim. Waktu itu entah kenapa pas waktu ribut-ribut sama keluarga, aku tuh hati aku cuma pengen ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Baru aku rasanya tenang. Nah mungkin aku nggak ngerti ya suara aku apakah kedengaran atau gimana, karena aku pengen ngomong itu pada saat itu gitu. Akhirnya adik aku datang ke kamar nanya saya, yuk emang ini, karena pakai bahasa Palembang ya kan namanya, emang mama, coba bahasa Palembangnya gimana coba? Emang lah masuk Islam, artinya udah masuk Islam gitu kan. Tapi aku ngomong lah akhirnya apa adanya. Mama udah tahu, mama udah curiga. Ya udah ada rasa ketakutan kan. Akhirnya karena ribut juga sama mantan, ribut sama mama semua. Akhirnya aku keluar dari rumah. Tujuannya tuh aku nenangin diri sebenarnya niatnya, dan hari ke-7 aku akan balik lagi, aku bilang. Hari ke-7 aku akan balik lagi gitu, setelah hati aku tenang dan memutuskan apa yang aku inginkan gitu kan. Nah akhirnya pas aku balik lagi mereka nggak ada semua, lagi pergi semua. Ya udah aku yang penting sudah sesuai komitmen, saya sudah pulang ke rumah, saya bawa semua baju, saya pergi tanpa bawa harta apapun. Harta apapun saya tinggalin. Gitu, saya nggak bawa apapun, benar-benar saya cuman bawa baju saya. Anak maunya tinggal di situ, mau tinggal di rumah lama, dan sempet ke ini sih, ke doktrin nama mereka lah gitu. Sampai Stella tahu kalau nama anak saya Stella tahu kalau mama muslim gitu. Ini fotonya dia ketakutan lihat agama lu segala macam. Nah ya ada sempet omongan-omongan tentang agama Islam yang jelek lah gitu kan. Tapi saya bukan soal debat lagi. Di sini masalahnya hati saya sudah percaya bahwa satu-satunya Tuhan itu Esa adalah Allah. Ya udah tinggal ngampunin. Even saya akhirnya menyadari apa makna wudhu itu. Ya wudhu itu untuk bisa menghadap Allah. Ya nggak usah repot-repot sampai Yesus mati itu. Aku sampai memahami hal itu gitu. Sampai aku mengimani hal itu, dan setiap aku sholat pun pada saat baca Al-Fatihah, pada saat habis Al-Fatihah Al-Ikhlas terus, yang tahu aku tuh Al-Ikhlas kan pertama, Al-Ikhlas aja gitu. Tapi ya itu semakin memperkuat dan memperteguh aku, karena setiap sholat itu kan ada maknanya tuh. Pada saat kita
sholat yang pertama sekali pada saat kita habis wudhu, habis itu kita doa iftitah ya kan, habis itu kita Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Ikhlas. Dan yang bikin aku benar-benar terpukau banget tuh ini sih. Aku pikir Rabbi Firli itu hal yang biasa ya, ternyata Rabbi Firli Rabbi Firli warhamni warjburni ya. Maaf kalau kata-katanya masih belum lancar. Itu benar-benar tuh buat aku ternyata Allah itu mau ngangkat derajat kita, mengampuni kita. Maksudnya kan kemarin dulu aku sempat berbahasa roh, nikmatnya sama gitu. Pas waktu sholat itu kan dulu kan berbahasa roh kalau waktu ternyata sebenarnya apa yang kita rasain itu ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, bukan kebawa ke perasaan. Pada saat kita tahu makna yang dikasih sama Allah di dalam hidup kita itu loh, bahwa Dia itu Tuhan yang mengasihi, ya kan, yang mengampuni, yang akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Itu yang buat aku tuh benar-benar tertegun, bahkan sampai ibaratnya pas habis itu kan habis kita Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu kan, habis itu kita ruku kan. Pas ruku itu kan kita subhana kalau pas lagi nggak sholat kayaknya ini ya, azimi. Tunggu ya. Tiba-tiba jadi lupa. Ya, terus maksudnya setelah itu? Pokoknya setiap itu aku menikmati lah, setiap aku kata-kata itu. Ternyata azimi itu kan dengan ruku aku menyembah Allah gitu kan. Habis itu kita ngomong lagi yang pas begini tuh habis ruku. Azimi hasbuni. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah itu kan artinya aku menyembah Allah. Nah, buat aku tuh kayak semua maknanya tuh berarti banget gitu loh kok. Sami Allahu liman hamidah. Baru habis itu kan kita kan Rabbana lakal hamdu. Ya kan, habis itu baru kita turun. Nah, itu aku tuh bener-bener kita mengatakan bahwa subhana waktu sujud ya? Ya, waktu sujud gitu kan, subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu kan artinya kan Allah lebih dari semuanya. Buat saya kan seperti itu gitu loh. Jadi selama ini kan orang nganggap bahwa setiap orang sholat itu tuh artinya mereka tuh cuma ngomong doang. Mereka nggak mikir bahwa itu sebenarnya punya makna. Dan makna itu yang nyentuh hati saya gitu loh. Makna itu setiap kata-kata itu nyentuh hati saya gitu, benar-benar menghidupi diri saya gitu loh. Saya boleh ngerasain itu gitu. Waktu pertama kali sujud ngerasain apa? Pada saat ngerasain sujud. Pas lagi sujud itu ngerasain gimana? Ya Allah itu maha besar gitu kan. Kan setiap itu kan kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ya kan. Habis itu baru kita kita ngomong kan Allahu Akbar, kita turun lagi kan. Baru habis itu Rabbi Fili warhamni wajbuni warfani warzukni, ya kan gitu kan. Habis itu kita sujud lagi. Ya itu yang benar-benar maksudnya tuh buat aku dengan susah payah loh aku ngapalin itu maksudnya untuk ngerti itu semua, untuk memahami itu semua gitu loh. Kalau maksudnya ternyata nggak seperti kata-kata orang yang dulu kalau dibilang itu kayak mantra. Kalau zaman dulu kan kayak mantra, ternyata kalau kita meresapi itu semuanya ada maknanya ya buat kita sendiri ya. Dan memang harus ternyata sebenarnya yang saya pelajarin ya, saya pelajarin. Makanya saya pakai buku ini supaya saya juga bisa lihat artinya. Jadi kalau saya cuman sekedar bisa baca Latin dan baca Latinnya doang, saya nggak ngerti artinya kan sia-sia juga gitu loh kok. Saya yakin segala sesuatu itu, dan saya pelajarin lagi kenapa harus ada bahasa Arab, ya kan? Kenapa kita harus belajar ngaji, terus ada Latinnya yang kita baca. Saya baru mempelajari lagi kok. Yang saya terima adalah, bayangin ya kalau itu diterjemahin ke dalam bahasa, nggak ada bahasa ibunya, ya kan? Betul. Kita ngebisikin orangnya yang belakang belum tentu sama, ya kan? Jadi memang bahasa ibu itu ada untuk melengkapi bahwa makna Indonesia ini nggak akan jauh dari sini gitu loh. Itu yang aku imanin kok, yang aku benar-benar belajar. Jadi keabsahannya, keabsolutannya itu nggak akan berubah. Itu yang benar-benar aku dapetin. Makanya aku yakin bahwa aku jalanin ini adalah benar gitu. Nah, nggak semua orang kan bisa terima itu kok, keadaan aku. Dan pada saat aku puasa Senin Kemis, aku dapat ujian. Wes, udah puasa Senin Kemis ya? Iya, waktu itu aku belajar untuk berpuasa Senin. Tiba-tiba aku ketemu klien, ditanya. Makan apa? Kan waktu itu kan, Sinta,
come on, please, gitu kan. Maksudnya diajak makan kan. Waktu itu ketemu orang prinsipal lah waktu itu. Terus no, I'm fasting, saya bilang gitu kan, lagi puasa gitu. Habis itu, oh what is your religion? Duk. Itu bener-bener baru mulai udah dicobain gitu. Terus habis itu datang temen aku ini, oh dia mah Kristen, kan baru dikasih parcel Natal kemarin pas waktu yang kemarin itu kan. Habis itu, ya Allah, aku harus jawab apa? Di situ berkecamuk nih, berkecamuk. Karena yang ini udah nyeplos, udahlah, aku ngomong deh, I'm Christian. Akhirnya aku ngomong gitu kan. Itu nggak bisa tidur aku kok sampai malam. Sampai akhirnya aku mandi besar, aku kalimat syahadat lagi. Dan aku ngomong nih sama Bunda Sri Fatimah, gak apa-apa Sinta, kamu sabar. Itu karena saya tahu itu politis segala macam. Tapi aku tetap gak bisa, sekalipun udah dijelasin. Saya akhirnya nelpon teman saya yang bilang, sorry ya, saya udah Kristen. Sorry ya, saya sudah Muslim. Saya bilang ke dia, saya sudah Muslim, saya dari Kristen tuh saya sudah Muslim. Saya bilang gitu ke dia. Ke orang prinsipal itu? Prinsipal yang teman saya yang ngomongin saya, dia udah terima ini kok, kata dia gitu kan. Udah saya lewatin nih, wah lega banget kan, kayaknya udah menang nih gitu. Tahu nggak kok yang lebih epic lagi? Saya puasa nih, nggak berapa lama kemudian saya puasa Kamis. Ketemu sama Big Boss, ibarat kata tuh kalau orang bilang tuh raja terakhir, yang menentukan saya akan terus atau tidak bekerja kan, gitu kan. Dari dulu dia tahu saya Kristen yang taat, saya itu pendoa, gitu-gitulah. Even dia tahu kalau setiap misalnya lagi bisnis trip, saya itu jam 4 pagi bisa saat teduh, yang lain belum bangun saya udah doa. Dia bilang, Sin kamu pasti kangen kan ya, kita develop perusahaan ini nanti kita hire orang-orang yang Kristen, yang fresh graduated aja supaya gajinya nggak banyak. Nanti kamu udah, selain itu kamu bisa ngadain doa dan yang lainnya. Ya kan kita sebagai Kristen gitu kan Sin, ini kok tumben ya bahasanya gitu. Aku biasanya aku antusias, aku yang lebih berapi-api tuh kalau yang ngomong. Ini kemarin itu tuh kayak aku diem. Cuman satu agak naik level nih. Jangan sampai kamu nyebut I'm Kristen gitu ya. Aku adalah Islam, aku adalah Muslim gitu kan. Tapi saya iyain kata-kata dia. Meskipun saya nggak mengaku, saya gelisah lagi kok hati saya. Hati saya gelisah, aduh ya Allah, enggak. Nah sampai mau maghrib itu hati saya terus gelisah, sampai saya badannya tuh panas gitu kan. Akhirnya saya ngobrol, karena kata teman saya, Allah tuh deket kok, deket sedekat urat nadi gitu. Tinggal ngomong aja, anggap dia tuh selalu ada, tinggal ngomong gitu. Akhirnya ya Allah, kalau emang Allah minta Sintang aku, nggak peduli, saya percaya, aku percaya ya Allah bahwa yang namanya rezeki, yang namanya semuanya itu dari Allah, aku nggak usah takut gitu kan. Dan dengan resiko saya nggak akan kerja lagi tuh. Udah saya sudah siap aja gitu loh, saya udah siap aja gitu.